kalau ada pertemuan antara dua kelamin. Jikalau misalkan pertemuan dua kelamin itu masih ada pelapisnya, bagaimana Ustaz? Apakah harus mandi dulu? Kan biasanya begitu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Maksudnya masih pakai masker. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabul aziz a'udzu billahi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah menyehatkan kita semuanya, karena di antara tetangga kita, saudara kita, orang tua kita banyak yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sabarkan mereka yang merawatnya dan beri pahala dua-duanya, dan kita semuanya yang mendoakan juga hidup sehat dan juga dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pagi ini kita bertemu kembali untuk duduk di rumah Allah. Saya selalu ingat kalau seperti ini, ingat satu hadis yang terkenal Bapak, ya. Sebelum hadis membahas tentang fikihnya, ya, kata Rasulullah SAW dilihat daripada Aisyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatillahi wa yatadarrasunahu bainahum, yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna bainahum. Jadi tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca ayat-ayat Allah dari kitabnya, membaca kitabnya, ya, mempelajarinya, membaca dan mempelajarinya. Illa hafathumul malaika, atau illa nazalat alaihim as-sakinah. Kecuali turun pada mereka ketenangan, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dimunculkan, diliputi oleh rasa sayang, rahmat. Ya. Kemudian wahafat atasnya, membentangkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang berkumpul itu, yang mempelajari kitab Allah, membacanya, itu disebutkan di sisi orang-orang makhluk-makhluk yang di sisinya. Oh gitu. Berbeda kita belajar dengan YouTube, berbeda dengan baca kitab sendiri, beda. Ini pentingnya ngaji di masjid, itu pentingnya di situ. Karena kata-katanya dari fi baitin, di satu rumah, ya, min buyutillah, di rumah Allah. Maka saya senang ngaji di masjid. Nah, ya kan? Atau di rumah-rumah kita yang ada musolahnya, boleh begitu. Tapi kalau ngaji di YouTube, ngaji sendiri, baca kitab, otodidak, itu kata guru saya, ya, Syekh Qasim dari Lubnan, dari Libanon. Pas saya tanya di ruangan besar, di aula kampus, saya tanya, bagaimana kalau kita ngaji sendiri tanpa guru di perpustakaan? Kata beliau, dolun mudillun. Beliau ada di YouTube, lihat dari Lubnan masih ada, beliau masih hidup, ya. Orang yang belajar sendiri tanpa guru itu sesat, menyesatkan. Harus ada gurunya. Makanya saya senang kalau di masjid ini ada pengajian terus, ada gurunya. Itu saatnya baca. Contohnya saya pernah sekali punya guru, pas saya baca di depannya saya salah. Karena punya guru saya ketika melihat saya salah diingatkan. Gitu. Contohnya gini, saya baca surat Jumu'ah. Ya, surat Jumu'ah kan saya baca wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat terakhir, ya, wa idza
faddu. Itu kalau dibaca sambung, ya, sayangnya yang baca di sini ikut seperti saya dulu salah. Nah, tapi beliau nggak datang di sini, nggak ada di sini. Lahwam faddu itu tanwin ketemu nun sukun itu nggak boleh dibaca lahwam faddu, dua sukun nggak boleh bertemu, tapi bacanya harus lahwaning faddu. Nah begitu ya, ada nunya kecil kalau di Quran Indonesia, lahwaning faddu. Nah itu juga saya diingatkan, makanya saya masih ingat terus begitu ya kan. Ini terkadang pelajaran seperti ini kalau kita berguru itu pentingnya kita kalau salah ada yang mengingatkan. Nah begitu. Kalau kita belajar sendirian salah nggak tahu begitu, salah nggak tahu. Makanya untuk saya sampaikan sekali lagi, pertemuan seperti ini kita lanjutkan terus. Bahkan teman-teman yang belum gabung, kita nggak perlu tahu berapa yang saya dapatkan, gitu. Pinter atau enggak, ngumpul aja itu dah Allah turunkan. Ilmu itu belakangan berikutnya. Nah, bonus berikutnya kita dapat ilmu, kita dapat rahmat, kita dapat itu yang prioritas. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ketenangan. Sampai tenangnya itu sampai tidur. Betul ya? Iya, sampai tenangnya sampai tidur. Begitu. Ya betul Pak. Iya begitu. Yang repot saking tenangnya dulunya ikut tidur kan. Begitu. Baru ma yuhramu 'alal junubi. Apa yang diharamkan ketika seseorang dalam kondisi junub, ya, ya, setelah hubungan suami istri, ya kan, atau mimpi, ya kan, mandi junub, ya, hubungan suami istri. Nah ini apa yang diharamkan? Januba ya janubu janabatan, fahuwa junubun. Jadi orang junub itu isim fa'ilnya junubun, bukan janibun, beda ya dengan fiil-fiil yang lain. Nah, orang junub kapan ya diharamkan untuk baginya amalan-amalan? Yang pertama, dilarang orang yang junub itu sholat dilarang. Ya, sholat dilarang ketika dalam kondisi junub. Yang kedua, tawaf. Jadi kalau kita junub Bapak nggak boleh langsung sholat atau langsung tawaf. Saking semangatnya azan sudah berkumandang pas waktu umroh atau haji, berapa hari haji nggak bisa hubungan suami istri gitu kan. Setelah tahallul gitu kan, hubungan suami istri lah mendadak azan gitu kan, lupa belum mandi, lari ke Masjidil Haram, tawaf dulu, nggak boleh gitu. Di rumah juga begitu, azan udah komat, lupa cuma wudu doang, nggak boleh, mandi dulu gitu, mandi dulu gitu. Wah buru-buru ini, aduh masuk gimana nih? Wah ya udah mandi dulu, terlambat nggak apa-apa, yang penting sudah mandi gitu. Karena dilarang orang junub hubungan suami istri tidak bersuci dulu dengan mandi. Begitu, haram ya, haramnya ya, harus diikuti. Yang ketiga, mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya, menjinjingnya, menentengnya ataupun dibawa kemana gitu. Nggak boleh. Tapi berbeda pendapat para ulama tentang ini, tentang menyentuh mushaf ya. Sebagian ulama ya, hurmatuhuma muttafaqun alaiha ya, menyentuh Quran itu menghormatinya itu memang sudah disepakati semuanya. Membawanya saja harus kita hormati ya, membawa kitab Al-Quran itu semua ulama bainal a'immah, para imam walam yukhalif fi dzalika ahadun minas sahabat. Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat tentang itu ya. Namun wajawwaza Daud wa Ibnu Hazm. Nah, ya. Jadi ada ulama Daud namanya Imam Daud dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu bapak ulama besar yang pernah hidup tinggal di Andalusia dan wafat di sana.
Andalusia itu Spanyol, Cordoba, ya kan, Grenada, itu semuanya dulu Muslim, mayoritas Muslim. Ada kekhalifahan di sana namanya Andalusia. Nah itu dihabisi 7 abad menjadi negara Muslim, ya, itu bisa hilang, ya. Jadi ada setiap 2 Januari itu diperingati bagaimana kekhalifahan Andalusia itu menyerahkan bendera kepada Raja Spanyol. Setiap 2 Januari mengeneskan, dipaksa rajanya untuk menyerahkan, begitu. Karena umat Islam waktu itu jauh dari agama Islam, suka perpecahan, dan kemudian orang kafir mengambil ilmu-ilmu dan memperkuat dirinya dan menyerang kota Andalus. Yang tersisa tinggal masjidnya di Cordoba. Gitu. Tapi insya Allah akan kembali. Kenapa? Gitu. Wilayah Andalusia itu adalah termasuk Spanyol dan Portugal. Nah, gitu. Ya. Nah, Portugal salah satunya sekarang orangnya kembali ke Saudi. Siapa Pak? Siapa Pak? Udah kembali, nanti kembali banyak itu kembali. Begitu ya. Banyak sekali orang masuk Islam ya, balik lagi begitu ya. Nah, ini ketika nanti bagaimana kalau yang berikutnya ya disebutkan di situ Ibnu Hazm itu punya mazhab namanya Zahiriyah. Ya. Jadi kitabnya ada, dia gede segini. Ya. Jadi kitab Ibnu Hazm itu mazhabnya mazhab Zahiriyah. Kalau di situ AA, BB, di Qur'annya AA, BB, begitu. Jadi kalau di Qur'annya nggak ada ya nggak ada. Di Qur'an nggak ada larangan untuk orang yang junub menyentuh Qur'an. Membawa Qur'an nggak ada dilarang juga. Maka yang nggak ada dia ada. Gitu. Nah, itu namanya mazhab Zahiriyah Ibnu Hazm. Jadi kata beliau adalah wajib Dawud wa Ibnu Hazm lil junubi masa mushafi ba'am. Keduanya membolehkan menyentuh dan membawa Quran. Walam yaroya ihima baksa. Menyentuh dan membawa Al-Quran itu tidak masalah. Istidlalan bima ja'a fis sahihaini. Beliau mengambil dalil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Sahihaini dalam Bukhari Muslim. Anna Rasulullah SAW ba'asa ila Hiraqla kitaban. Rasulullah SAW di awal-awal penyebaran Islam mengirimkan surat ya, ketika sudah di Madinah ya. Beliau mengirimkan surat kepada Heraklius. Heraklius itu adalah raja Romawi. Ya, raja Romawi. Ada raja Persia, ya kan? Ada raja Romawi. Dikirim 7 tempat. Ada seorang sahabat yang diutusnya. Dan itu dakwah Islam apa? Disebarkan melalui surat. Salah satunya suratnya tertulis ya. Fihi dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat dari Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ditulis dalam surat itu di ayat di atas, di surat di atas. Ila anqal sampai surat itu tertulisnya adalah ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa idza wallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Dalam surat itu ada bismillahnya dan juga ada ayat yang ditulis dari surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran ayat 64. Ya, wahai ahli kitab, kesinilah kalian kepada satu kalimat antara saya dan kamu, kami dan kamu, bahwa di dalam satu kalimat itu adalah tidak boleh kita menyembah kecuali pada Allah saja, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan satu di antara kita menjadi arbaban, tandingan-tandingan selain Allah, membuat aturan, membuat kebijakan, ya, membuat arahan yang mendahului ya, daripada ketentuan undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berpaling, maka katakanlah isyhadu, ya, saksikan, katakanlah
saksikan di anna kami muslimun, orang Islam. Ini Pak, ayatnya seperti ini disampaikan. Nah, jadi pemahamannya juga di anna muslimun, kami adalah muslim. Tidak ada Pak di ayat itu di ani misalnya, ya kan, Jawa, di ani Sunda, di ani Betawi. Saya sesungguhnya ada orang Betawi enggak di Quran. Kamu dari mana? Indonesia. Mana? Jawa, Jawa. Kan gitu, Minang gitu. Kita yang disuruh oleh Allah, ahli kitab aja disuruh untuk mendengarkan dari kita, saksikan kami adalah muslim. Kalau dari itu Pak, kita rukun Pak. Masalahnya sekarang ini terkadang kita membawa embel-embel dari kampung kita masing-masing, golongan kita masing-masing, gitu. Nah ini ayatnya. Ayatnya di sini larangan kita berbangga dengan kelompok kita, partai kita, ormas kita. Kita bangga dengan apanya? Saya adalah Muslim, gitu Pak. Kalau udah Muslim semuanya, nggak ada perbedaan, gitu. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Nah surat itu tertulis itu. Ya. Kalau orang ahli kitab yang baru aja dikasih surat itu, bagaimana kita yang udah lama? Nah, Ibnu Hazm dengan hadis ini, ya, dengan adanya surat Rasulullah kepada Heraklius itu ada tulisan Bismillah dan ayat-ayat di situ, berpendapat bahwa Rasulullah ba'asa kitaban wa fi hadhil ayat ila nasar, ayat ini kepada Nasara, wa qad aikana annahum aikana. Ya. Sungguh diyakini bahwa mereka orang Nasara, Hiroklah dan rakyatnya, ya kan, yamasuna hadzal kitab, menyentuh surat ini. Wa ajabal jumhur, ya kan, ya kan. Jadi dengan menyentuh ayat surat itu berarti Bapak di dalamnya ada ayat. Beliau berpendapat dengan dalil hadis ini, maka orang Nasara, yang mana orang Nasara kira-kira udah mandi junub belum? Belum. Halo? Belum. Orang Nasara, orang agama lain tak pernah mandi junub karena tidak tahu bagaimana cara mandinya. Begitu. Orang Islam aja terkadang belum tahu. Begitu. Karena Pak belum pernah ngaji, kan gitu. Banyak orang Islam itu belum pernah tahu bagaimana cara mandi junub. Begitu. Ya. Nah, dilihat kan YouTube terkadang kan ada YouTube. Itu kalau kita yang punya handphone, punya internet, punya sarana media kan gitu ya. Dan kalau orang kampung Pak gimana Pak? Begitu, megang handphone aja. Kemarin Pak saya naik bis, itu sopirnya handphonenya kecil dulu, Nokia kecil, nggak ada ininya. Tuh, begitu apa? Sopir bis kita, bis Harapan Jaya, kecil, begitu, kecil. Zaman dulu itu nggak ada, udah bahagia itu orang kamu begitu. Makanya Allah ini di zaman sekarang terkadang walaupun zaman modern, sarana teknologi belum nyampe pada mereka. Maka cara mandi junub juga nggak tahu. Gitu. Makanya Bapak nanti yang belum tahu atau sudah tahu tapi belum ingin meyakinkan gimana sih cara mandi junub, lihat apa? YouTube. Begitu kan? Bukan YouTube Minah, bukan YouTube. Gitu kan? Begitu ya. Begitu Bapak. Jadi ini gara-gara surat ini Ibnu Hazm berpendapat itu orang Heraklius dan kawan-kawannya orang Romawi menyentuh surat itu ada ayatnya, nggak masalah, dan Rasul tidak membahasnya, kan gitu. Begitu. Itu pendapat daripada Ibnu Hazm. Wa ajabal jumhur an hadza. Jumhur yang lain yang mewajibkan orang menyentuh mushaf dan membawanya harus punya mandi, sudah bersuci, ya, tidak boleh orang junub menyentuhnya. Mereka mengatakan bi anna hadhihi risalah, itu hanya sekedar surah. Wala mani'a min masima istumilat alaihi min ayatil Quran. Tidak masalah kalau namanya surat, mereka boleh menyentuh, nggak apa-apa, walaupun di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti surat-surat, wa kutubut tafsir, kitab tafsir, wal fikih dan fikih tanpa wudu, tanpa mandi dulu, bahwa ini yang bukan mushaf. Yang menjadi masalah fa inna hadhihi la tasamma mushafan, karena kitab fikih, kitab tafsir, surat bukan disebut mushaf. Ya gitu, ya kan? Wala tasbutulaha hurmatu, tidak ada keharusan menyentuh kitab fikih, menyentuh kitab hadis ataupun tafsir ataupun surat yang mengharuskan harus menghormati seperti menghormatinya mushaf.
Itu Bapak rahimahullah. Jadi kita semuanya harus ingat ini perbedaan pendapat. Bagaimana? Ya udah, yang penting kita tahu. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, begitu. Nah, nanti masing-masing kita. Kalau selagi masih bisa dalam kondisi suci, ya kan, bersuci dulu. Tapi nggak usah menyentuh Quran dulu. Yang jadi masalah kalau Qurannya di dalam handphone, nah gimana? Begitu, ya jangan dibuka. Saya tutupin aja Qurannya, handphone-handphonean, ya jangan buka Qurannya. Sini kan ada Qurannya, ya, ada Qurannya di Quran. Ting, Quran keluar ayat-ayatnya. Nah, begitu. Jangan dihidupkan ini. Nah, aplikasi ini jangan dihidupkan, matikan. Nah, begitu. Supaya apa? Kita tidak melanggar larangan tadi. Ya, kan di dalam walaupun berbeda pendapat para ulama tafsir surat Al-Waqiah, ya kan? Kan gitu, gimana ayatnya? Innahu laqur'anun karim, terus fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini adalah Quran yang agung, turun dari Allah yang Maha Rahman. Kemudian tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Maksudnya apa? Ini pendapat para ulama yang berpendapat membolehkan orang yang bersuci, ya alasannya mutahharun itu tafsirnya Bapak itu adalah para malaikat. Nah, begitu, ya, malaikat. Itu para ulama banyak yang sepakat seperti itu. Ya, jadi kalau dari junub banyak kesepakatan yang junub nih, bukan hadas kecil tapi hadas besar. Ya, kita kalau bisa jangan menyentuh. Nah, gitu kan, jangan menyentuh. Cepet-cepet mandi. Ya, gitu. Kalau selesai itu, nah, gitu Bapak ya. Setelah itu selesai itu harus cepet mandi. Tapi kalau masih capek, istirahat dulu. Kalau ingin nambah lagi, wudu dulu. Ini sunnahnya. Jangan itu mushaf, istri aja fungsi, gak gitu ya, begitu ya. Ini penting. Terkadang bapak-bapak nggak tahu gimana nih, mau nambah lagi, kok lemes gitu kan? Wudu dulu. Itu sunnahnya Pak Jenny. Nah, ya, wudu dulu, kemudian nambah lagi, seger lagi, insya Allah. Gitu. Ini coba silakan pulang, kan gitu kan, begitu ya, begitu. Jangan nyentuh Quran, begitu ya. Itu kalau yang ya ingin lagi kan gitu kan. Nah, itu yang ketiga. Pertama Pak, yang tidak boleh menyentuh, yang tidak boleh dilakukan sholat. Terus tawaf. Ketiga menyentuh mushaf. Nah, begitu. Kalau baca Quran bagaimana? Di bab yang keempat, qiraatul Quran. Dilarang orang yang junub, yahrumu 'alal junubi an yaqra'a syai'an minal Qur'an indal jumhur. Mirip dengan tadi junub tentang menyentuh mushaf. Membaca pun tidak boleh. Tapi berbeda pendapat lagi para ulama. Li hadis Ali radhiyallahu anhu. Karena hadisnya Ali, ya, ada hadisnya Ali, ya, meriwayatkan anna Rasulullah SAW kana la yahjubu 'anil Qur'ani syai'un laisal janabah. Ya, begitu ya. Jadi para ulama sepakat untuk tidak boleh membaca Al-Quran. Semuanya boleh menyentuh Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, nah, gitu. Kecuali junub kata Ali. Laisal janabah, yang di luar junub. Ya, rawahu ashabus sunan wa sahhahahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Sunan itu ada 4, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ini ashabus sunan. Ya, kalau Ibnu Hanbal namanya Musnad, ada 5. Yang duanya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kutubu as-sab'ah. Ada kitab sab'ah itu kalau Bapak di rumahnya ada laptop atau komputernya, di download 7 kitab ini baca, sering baca. Begitu boleh. Kalau nggak ngerti terjemahnya ditranslate. Nah, Google Translate juga bisa, tapi terkadang ada salah-salah. Ya boleh gitu, baca di rumahnya, yang terjemah sudah ada, para ulama yang menerjemahkannya. Nah, ini ashabus sunnah meriwayatkan hadis ini. Qala al-Hafidz fil Fath, ya Hafidz fil Fath itu maksudnya Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani punya kitab namanya Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Wa dha'afa
Nah, dari para ulama ada yang melemahkan perawi hadis ini. Balhaqu annahu min qabilil hasan. Yang benar adalah ini hasan, enggak sampai sahih derajat hadis ini. Ya yasluhu lil hujjah, boleh dijadikan hujjah karena derajatnya bukan dhaif tapi hasan. Cuma sebagian rawinya didhaifkan. Tapi tidak semuanya, sebagiannya saja. Wa anhu radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali lagi, beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, wudu, tsumma qara'a syai'an minal Qur'an. Lalu beliau membaca dari Al-Qur'an. Qala hakadha liman laisa yajnub. Ini bagi orang yang tidak junub. Wudu, menyentuh Quran, baca Quran. Fa'ammal junub fala. Kata Nabi, kalau orang yang junub tidak, nggak boleh, harus mandi. Ya, jadi seperti itu. Wala ayatun rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa hadza lahu. Qala Haytami rijalu mausuqun. Rijalnya perawi-perawinya thiqah, maksudnya kuat hafalannya. Qala Syaukani fa in sahha hadza salukal istidlal bihi 'ala tahrim. Kalau memang hadis ini sahih, maka membaca Quran bagi orang yang junub hukumnya haram. Nah, begitu. Nah, adapun hadis yang lain, ya, amal hadis al-awwal falaysa fi ma yadullu 'ala tahrim. Kalau yang pertama tadi hanya menyampaikan bahwa hadis itu menyampaikan bahwa Rasulullah, ya, tidak pernah terhalang membaca Al-Quran kecuali junub. Tidak ada larangan, bukan melarang. Kalau yang berikutnya ada kecuali junub. Nah, maksudnya apa? Dilarang, ada larangannya. Begitu. Ini jelas larangannya. Begitu. Itu menurut sebagian ulama. Wa dzahaba al-Bukhari wa Tabrani wa Dawud wa Ibnu Hazm ila jawazil qiraah lil junub. Imam Bukhari, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis sahih itu, ya, beliau juga guru fikih, juga memahami fikih juga, ya, At-Tabrani, Dawud, ya, Abu Dawud maksudnya, ya, kemudian Ibnu Hazm ila jawazil qiraah lil junub, membolehkan orang yang junub membaca Quran. Ini perbedaan pendapat para ulama dulu, ya, para ulama berbeda, tapi nggak masalah, begitu, ya, nggak masalah, nggak ada problem, ya, nggak ada problem, ya, walaupun berbeda. Qala al-Bukhari, Bukhari mengatakan, qala Ibrahim gurunya mengatakan, la ba'sa an taqra'al haid ayah. Tidak masalah orang yang haid membaca ayat, membacanya. Walam yara Ibnu Abbas bil qiraati lil junubi ba'sa. Ibnu Abbas juga begitu. Tidak masalah kalau ada orang junub membacanya. Jadi kalau yang pertama jumhur itu nggak boleh. Tapi ada sebagian para ulama membolehkan. Nah, begitu. Termasuk Imam Bukhari termasuk sahabat sepupu Rasulullah Ibnu Abbas. Ya. Jadi nggak masalah. Bahkan Nabi SAW yadzkurullah, ya, ala kulli ahyanihi. Dan Rasulullah SAW itu selalu zikir semua waktunya. Ya, semua waktunya. Kulla ahyanihi. Begitu. Semua kondisinya beliau selalu zikir. Dan zikir itu berarti membaca doa-doa, zikir, tasbih, tahmid, dan ayat-ayat Quran, begitu. Jadi dengan dalil ini Ibnu Abbas juga berpendapat membolehkan membaca ayat-ayat. Qala hafidh ta'liqan ala hadza la yasihu indal musannif yakni al-Bukhari syai'un min al-ahadits al-waridah fi dzalika ay fi man'il junubi wal haidi min al-qira'ah. Artinya ada taklik-taklik yang mengatakan bahwa orang yang membaca Quran ketika junub dilarang itu tidak ada. Nah, begitu. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fathul Bari, Fathul Bari. Wa in kana majmu'u ma warada fi dzalika taqumu bil hujjah. Walaupun ada dalil-dalil yang tadi seperti yang saya baca di atas bisa dipakai hujjah. Begitu. Ya, inda ghairi lakinna aktsaraha qabilun litakwil. Semuanya bisa ditakwilkan. Begitu. Maksudnya ditakwilkan apa? Punya tafsiran masing-masing. Begitu. Iya, dia baca Quran dalam kondisi seperti itu boleh. Satu lagi nggak boleh. Itu semuanya berbeda tanpa masalah. Tapi mereka punya dalil itu tafsirannya beda-beda. Begitu.
Gitu. Seperti tadi al-mutahharun, terlebnya orang yang menjadi orang harus bersuci, ya kan, bersuci, apalagi hadas besar kan gitu. Tapi kata tafsir yang lain, para ulama yang lain mengatakan mutahharun itu artinya adalah orang yang disucikan, makhluk yang disucikan adalah malaikat. Jadi ada perbedaan. Sejak zaman dulu Bapak, perbedaan itu ada. Nah, gitu ya. Tapi tidak menjadi masalah. Itu yang keempat. Yang pertama apa tadi yang diharamkan? Salat. 2, tawaf. 3, menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang ketiga mushaf ya. Yang keempat membaca. Tapi ini berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Kalau orang junub membaca, kalau orang yang hafal Al-Qur'annya banyak sampai 30 juz, itu biasanya kemana-mana jalan aja tuh wiridnya itu baca Quran. Wiridnya baca Quran. Begitu. Wiridnya baca Quran. Ya, baca kemana jalan baca Quran. Saya punya ustaz tinggal di Malang sekarang, teman yang ngajarin saya hafal Quran. Itu kalau jalan saya wirid, nggak ngobrol. Kalau kita kan ngobrol ya. Kalau dia baca Quran, Pak. Baca Quran mana-mana. Namanya Ustaz Sufyan Sauri dari Kalimantan, pernah jadi imam di Masjid Al-Haram. Nah, gitu. Sekarang di Malang punya pondok pesantren. Gitu. Beliau ikut rombongannya jamaah tabligh. Ya, gitu kan. Ikut jamaah hafal Quran. Nah, pernah ngajar di Al-Hikmah juga di bareng saya. Ya. Kalau ke kampus kan itu jalan tuh Pak, baca Quran. Guru saya juga begitu, namanya Syekh Abdurrahim Tohan. Anaknya juga itu. Syekh Abdurrahim Tohan tuh punya abang kemarin baru wafat, ya abangnya. Ya, beliau Syekh Abdurrahim Tohan tinggal di Qatar, jadi qadhi di sana. Menangis meninggalkan Indonesia. Anaknya 21, hafal Quran semuanya. Kalau jalan Pak, di grup begini anak-anaknya, begitu. Terus tilawah Quran. Tilawah Quran dari Pulau Mas ke Salemba itu jalan kaki, gitu. Jalan kaki Pak. Dan setelah subuh berangkat jalan ke kampus kita. Jalan. Saya tanya kenapa begitu sih? Begitu. Kok nggak naik bis, naik taksi? Di taksi, di bis banyak setan. Gitu. Begitu jalan kaki. Begitu. Hilang hafalannya kalau naik bis, gitu kan? Nah, mereka Muslim? Iya, kalau di masjid pakai kerudung, pakai mukena, pas keluar dilepas semuanya dari musola dari masjidnya. Begitu kata beliau. Itu ngomongnya begitu Pak. Begitu. Wah sedih saya di Indonesia. Beliau pulang ngajar 4 tahun, pulang itu sedih. Indonesia masih memerlukan saya sebenarnya. Cuma takdir saya harus pulang, visa saya habis nggak boleh diperpanjang. Begitu. Itu pulang nangis beliau. Masya Allah. Sayang, gitu ya. Nah ini beliau di Qatar. Gitu. Maka orang-orang Qatar beda tampilannya Pak ya. Piala dunia selama ini ada, tidak ada yang komplain. Ya, kecuali LGBT, kan gitu. Negara-negara begitu. Padahal untuk pembukaan World Club itu, pembukanya ada ayat Quran dibaca. Betul. Pertama kali World Club ada bacaan Quran adalah di situ di Qatar. Guru-gurunya udah seperti itu. Oh gitu, guru-gurunya. Kalau jalan ngapalin Quran. Kalau di Indonesia belum layak. Kenapa Pak? Wong tingkat kabupaten aja main bola tawuran, kan? Begitu. Tingkat desa aja tawuran kemarin siapa mungkin? Begitu. Iya tawuran Pak. Begitu. Wong tingkat RW aja pernah itu gara-gara naik sepeda apa kemarin tuh? Waktu itu akhirnya nggak ada lagi perayaan Agustusan. Begitu. Tingkat RW dan ribut waktu itu. Begitu nomor 9 atau nomor berapa? Rebutan juara 1 kan gitu. Kita belum layak gitu kan. Maka kita belajar di sini. Begitu ya kan. Nah itu contoh guru kita mengajarkan kalau jalan itu selalu zikir, wirid, baca Quran. Nah begitu. Nah yang terakhir, larangan untuk orang junub adalah al-muksu fil masjidi. Diam di masjid dalam kondisi junub. Nah begitu. Yahrumu alal junubi an yamkusu ayyamkusa fil masjid. Diharamkan orang junub diam di masjid. Lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ya, ja'a bukan Rasulullah, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang wa wujuh buyuti ashabihi syari'atun fil masjid ya,
wajah masjid rumah Allah, wajah rumah-rumah para sahabat ya menghadap ke masjid. Nah, gitu ya. Syari'atun fil masjid, maksudnya syari' itu jalan menghadap ke masjid, rumah-rumah mereka. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan wajjahu hadhil buyut anil masjid. Ya. Hadapkan rumah kalian ke masjid. Nah, kan gitu kata Nabi. Sumata kalau Rasulullah walam yasna al-qauma syai'an. Lalu Rasulullah masuk ke masjid, tapi mereka nggak berbuat, nggak menghadap ke masjid. Nah, begitu. Jadi kalau rumah-rumah kita menghadap ke masjid itu bagus lah. Itu ngikutin arahan dari Rasulullah SAW ya. Begitu ya. Raja'an an yanzila fihim rukhsah. Fa kharaja ilaihim. Ya. Rasulullah SAW akhirnya keluar. Mereka nggak keluar ke masjid. Padahal rumahnya udah menghadap ke masjid, tapi nggak keluar. Begitu kan, nggak keluar. Disuruh ke masjid, ayo ke sini ke masjid. Wajjahu hadhil buyut al masjid. Fa inilah ukhillal masjidah li haidin walal junubin. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa masjid itu ya artinya tidak boleh masuk orang yang junub ataupun orang yang haid, ya itu tinggal berdiam di situ. Udah hadapan aja, dari situ kalian menghadap sini, gitu. Sambil ngaji, nggak usah di masjid, tapi di sini menghadap ke sini. Gitu. Kalau rumahnya menghadap ke rumah Allah, artinya para sahabat bisa melihat Rasulullah walaupun mereka dalam kondisi apa? Junub. Gitu. Tapi masalahnya sekarang rumahnya jauh-jauh ya, jauh-jauh. Terus ada pagernya, ya kan? Begitu ada apa namanya itu? Begitu keluar masuk nggak menyapa tetangganya, ada apa? Temboknya tinggi-tinggi, begitu kan? Nah itu semestinya nggak begitu. Kalau kita bangun rumah Pak, itu terbuka. Ustaz, kalau nggak ditutup, nggak di ada pagarnya, lah banyak yang hilang, kan gitu, begitu. Udah ditutup aja, diangkat itu pintunya, begitu. Ada Pak di Jatimulia diangkat Pak gerbangnya Pak, begitu diangkat motornya ditarik, begitu. Coba bayangin Pak, bagaimana kalau nggak ada pagernya, gitu. Ya itulah Indonesia. Dalam kondisi sekarang masih dalam rasa takutnya luar biasa Indonesia itu. Begitu. Kalau motor hilang, ya kan masih penting Pak. Begitu kan sepeda hilang masih penting. Ini terkadang istrinya diambil Pak. Begitu. Iya Pak. Ada di Burmas 3 itu ada. Begitu. Suaminya kerja lah dia diambil. Begitu. Akhirnya cerai. Begitu. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Begitu Pak. Itu istri Pak diambil. Belum diambil itu ada yang didepi bahasa Jawanya. Apa Pak didepi? Didepi Pak. Ditulis Pak di Kerawang itu Pak. Ada gambar perempuan cantik kemudian berkerudung ditulisi kutunggu jandamu. Nah, kan sudah gitu kan? Begitu. Ini nyata itu Pak. Kutunggu jandamu. Masya Allah gambarnya sih bagus pakai kerudung lah. Di bawahnya tulisannya kutunggu jandamu. Kan itu artinya Indonesia itu nggak aman Pak. Gitu kan? Motor hilang, nggak istri juga hilang. Naudzubillah min dzalik begitu. Nah, rawahu Abu Dawud. Kemudian ada yang lain. Dakhala Rasulullah SAW sarhata hadzal masjid. Rasulullah masuk ke lantai masjid. Sarhata al masjid. Maksudnya bangunan masjid yang ada lantainya. Fanada bi a'la sauti. Beliau memanggil dengan suara yang keras. Innal masjida la yaqilu li haidin wala junubin. Wala li junubin. Tidak boleh orang yang haid dan junub tinggal di dalam masjid. Begitu. Ya, jadi kalau sudah junub Bapak segera mandi, lalu baru itikaf di masjid, duduk di masjid dan sebagainya. Itu maksudnya, ya. Kemudian kata pengarang buku ini, ya, wal haditsani yadullani ala adami halli atau khillil mabs atau mabsi atau ya lubsi, ya bukan mabsi. Lubsi fil masjidi wal muksi fihi li haidin wal junubi. Lakin yurakhasu lahuma ijtiyazuhu. Nah, dua hadis itu mengharapkan orang diam di masjid. Tapi bukan berarti larangan untuk orang yang lewat. Ijtaza ya jtazu artinya melewati, melalui, begitu. Jadi kalau sekedar lewat orang junub begitu kan boleh.
begitu. Dari mana dalilnya? Ada dalilnya di sini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan, hai orang yang beriman, kamu jangan mendekati sholat sementara kamu dalam kondisi mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu katakan. Juga orang yang junub jangan, ya, begitu, ya, jangan mendekati sholat kecuali illa abiri sabilin. Nah, kalau sholatnya di masjid berarti kecuali orang yang lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi, begitu. Ini dalil menunjukkan lewat di masjid walaupun junub, bapak-bapak, itu boleh junub lewat saja, begitu. Panggilan mendadak, gitu kan, begitu. Ada yang meninggal, gitu. Semalamnya kita hubungan, begitu kan. Lewat sono mau ngambil ambulan, begitu kan. Pintunya dari sono, ya kan. Di situ, bila daripada ngambil sandal lagi, gitu kan. Sono aja buru-buru. Sono nggak pakai sandal juga, nggak apa-apa, begitu kan. Lagi buru-burunya, udah lewat sini. Daripada muter sono kejauhan, nyebrang sini. Nah, boleh lewat saja, boleh, begitu kan. Ini boleh. An Jabir radhiyallahu anhu kana ahaduna yamurru fil masjidi junuban mujtazan. Kami dulu, salah satu kami, kata Jabir di sini, ya, bin Abdillah, beliau mengatakan salah satu di antara kita masuk masjid hanya sekedar mujtazan, lewat saja. Nah, begitu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Sa'id Ibnu Mansur fi sunanihi. Wa Zaid bin Aslam kana ashabu Rasulillah. Zaid bin Aslam seorang tabi'in, beliau mengatakan para sahabat Nabi dulu yamshuna fil masjid wa hum junubun. Dulu para sahabat Rasulullah SAW itu biasa masuk masjid melewatinya, nah, tanpa berlama-lama di situ, ya, hanya sekedar lewat dalam kondisi mereka belum mandi junub, yaitu masih kondisi junub, begitu. Nah, wa an Yazid bin Hubayb anna rijalan minal ansar kanat abwabuhum ilal masjid. Ini hadis yang lain. Dulu orang-orang Ansor itu banyak orang yang punya rumah, pintu rumahnya menghadap ke masjid. Nah, begitu, ya. Kanat abwabuhum ilal masjid. Fakanat tusibuhum janabah. Lalu mereka, ya, punya istri, ya, junub, begitu, ya. Fala yajiduna ma. Lalu mereka nggak dapat air di rumahnya. Nggak seperti kita, ada keran masuk, ada pipe-nya itu masuk ke rumah-rumah kita, atau dari sumur kita ada pantek kita itu ada. Mereka nggak ada, waktu itu belum ada jet pump, belum ada, ya, begitu, belum ada PDAM juga belum ada, kan gitu. Ya, belum ada, ya, belum ada, kan, ya, belum ada listrik juga belum ada, kan gitu kan. Nah, mereka nggak ada air. Wala tariqa ilaihi illa minal masjid. Lah, untuk mengambil air yang tempatnya jauh itu tidak bisa karena pintunya rumah mereka dekat dengan masjid, nempel, bisa jadi nggak bisa jalan kecuali harus lewat masjid. Bapak itu para sahabat dulu rumahnya, begitu kan, dekat masjid Madinah, ya kan. Lalu mereka tidak bisa kecuali harus melalui masjid, begitu. Fa anzalallahu ta'ala wala junuban illa abiri sabilin. Lalu turunlah ayat tadi membolehkan kalau sekedar lewat boleh tanpa harus muter-muter, begitu, ya kan, begitu, boleh. Rawahu Ibnu Jarir. Qala Syaukani ubbahada wa hadha min ad-dalalati 'ala al-matlub, ya, bi mahalli la yaqta ba'dahu raib. Maksudnya tidak ada ragu-ragu lagi kalau sudah lewat boleh, gitu, yakin karena ayatnya jelas ada qat'iyun, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khumrata minal masjid. Ya, Rasulullah SAW minta kepada Aisyah, tolong bawa sini nawilini. Nawilini itu perintah untuk perempuan satu orang. Nawilini al-khumrah, tolong ambilkan tikar kecil di masjid. Nah, begitu, dari masjid. Nah, begitu, boleh bapak minta tolong istrinya, iya, tolong ambilkan sajadah saya ketinggalan di masjid. Katakan baru, kan, baru apa? Baru, kan gitu kan, begitu. Iya, tadi lupa, kan gitu kan, semalam isya saya langsung pulang pas setelah ngobrol lupa di masjid.
Lah istrinya ngambil, kok nggak ngambil sendiri? Sekali-kali lah layanin, kan gitu kan? Begitu boleh, begitu. Ya, ambilin oleh istrinya. Kan saya buru-buru mandi dulu nih, mau mandi dulu, gitu kan? Mau berangkat kerja, tolong ambilin, kan gitu kan? Mau sholat sunat dulu di rumah, nah, misalnya begitu. Nah ini boleh. Ibu-ibu dalam kondisi junub lewat, sementara mereka haid. Nah, begitu. Aisyah dalam kondisi haid. Inna haidotika laisat fi yadika. Haidmu bukan di tanganmu. Gitu. Paham Bapak? Enggak usah ditafsiri ya. Pak Haji ya. Enggak usah ditafsiri. Haidmu ada di bukan di tanganmu. Ada jalan boleh. Gitu ya. Nah, maka dari itu dari sini Maimunah juga meriwayatkan karena Rasulullah yadkhulu ala ihdana. Nabi masuk ke rumah kita, salah satu di antara kita. Wahia itu dia haid, salah satu di antara kita itu. Fayadau ra'sahu fi hujrihi. Hujriha. Jadi Rasulullah SAW salah satu rumah istri-istrinya, kondisi istrinya haid. Lalu Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuannya. Itu Bapak, harmoninya Rasul. Bapak pernah kan ya begitu ya, di pangkuan istrinya ya, begitu ya. Jangan malu gitu. Sampai anaknya cemburu ya nggak apa-apa, anaknya cemburu gitu. Nampakin bahagia gitu kan. Walaupun mungkin nyesek ya, jangan ya, begitu ya. Kita harus bahagia ya kan di pangkuan. Ini para istri Nabi itu melihat kondisinya itu diceritakan. Mungkin mereka para istri itu ngobrol. Kalau di rumah kamu, Rasul, kamu mampu nggak? Gitu. Iya, saya mampu. Kan gitu kan? Bisa jadi ngobrol begitu. Maka beliau meriwayatkan, Maimunah meriwayatkan, ini Maimunah itu ya bibinya Rasulullah, istrinya Rasulullah ya, Maimunah itu istri Rasulullah ya. Jadi ini beliau meriwayatkan Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuan salah satu kita. Begitu. Dan sementara Rasulullah SAW itu ya kan di antara kita tahu kita itu haid. Fayaqra'ul Qur'an wa hiya haidun. Nah, beliau Rasulullah SAW membaca Quran sementara istrinya haid. Begitu di pangkuan istrinya tadi. Summa taqumu ihdana bi khumratihi fatadhuha fil masjid wa hiya haidun. Kemudian ya salah seorang perempuan kita itu, salah satu istri Nabi itu, kita ini salah satunya, lalu mengambil daripada apa tadi Pak? Tikar kecil. Nah, lalu meletakkan di masjid. Sementara kita itu juga haid. Jadi yang dilihatkan oleh Aisyah diceritakan oleh Maimunah. Gitu, diceritakan oleh Maimunah. Rawahu Ahmad wa Nasai walau syawahid, banyak syawahidnya. Maksudnya apa? Sahih beneran. Begitu, ya, sahih dan boleh melewatinya. Itu tentang lewat masjid orang yang dalam kondisi apa? Junub atau haid. Sudah jam 6 lebih? Jam 6 lebih ya? Jam ya. 20, kurang 20. Oke, ini yang sudah kita sampaikan tentang larangan orang junub untuk menyentuh Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk tinggal di dalam masjid, untuk sholat dan untuk tawaf, walaupun ada perbedaan pendapat. Mungkin ada yang perlu diperjelas atau ada tambahan dari Bapak, silakan. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, kan kita diwajibkan mandi junub kalau ada pertemuan antara dua kelamin. Jikalau misalkan pertemuan dua kelamin itu masih ada pelapisnya, bagaimana Pak Ustadz? Apakah harus mandi junub? Kan biasanya bertumbuh. Nah, gitu ya. Gitu ya. Maksudnya masih pakai masker gitu. Ini pertanyaan lagi bahasa. Kalau belum balik silakan keluar. Kalau pakai apa masker, ya, di situ tidak disebutkan ya, pakai masker atau tidak, kan gitu ya, pelapis. Maksudnya kan itu ada selongsongnya gitu kan? Gitu. Itu selongsong itu bagi orang yang takut punya anak, kan gitu kan? Bukan membatasi daripada pertemuan kita pun bertemu, kan gitu kan? Yang penting pertemuan itu adalah ya, dalam bahasa Jawa ini gitu ya. Itu kalau ada dalilnya begitu, ya kan? Apa bahasa Indonesia sekarang? Haji. Begitu.
ya kalau namanya hubungan suami istri bertemu dua khitan, maksudnya ya itu mau pakai selongsongan apa tidak gitu. Begitu ya, begitu tetap karena di situ adalah hubungan suami istrinya. Mau saya memahami pakai ataupun nggak pakai itu ya itu namanya hubungan suami istri. Cuma dia takut punya anak. Begitu Ustaz. Hah? Jadi bukan masalah pakai selongsongan. Saya masih pakai dalaman. Oh, ya kayak apa? Begitu. Ya kayak kamu gitu. Itu kan lupa gitu kan. Begitu. Ya nggak apa-apa ya. Begitu ya. Itu terkadang begitu bakal pulang kampung begitu misalnya. Kalau pulang kampung biasanya begitu. Nggak sabaran gitu kan. Begitu. Apalagi pulang haji. Aduh, masya Allah ya. Begitu. Nah ini kalau masih begitu ya nggak kena. Gitu kan nggak bisa masuk itu mah. Oh gitu ya. Begitu apalagi itu apa namanya pakaiannya itu tebel kan gitu kan. Begitu dari Eropa gitu kan masih musim dingin. Begitu. Kalau musim dingin lah di Eropa itu nggak pakai itu pun keluar sendiri kan gitu kan saking dinginnya. Begitu nggak hubungan suami istri itu keluar gitu. Itu sangat dinginnya kan. Begitu. Nah makanya kalau itu bukan. Tapi kalau memang dia tertutup ada penghalang ya enggak. Itu kan bertemunya dua khitan itu bertemunya kain sama kain. Bukan gitu kan? Begitu ya. Jadi nggak bertemu itu berarti. Kalau nggak bertemu ya nggak apa-apa. Begitu. Itu hanya sekedar ya pembukaan aja itu khotimah ya kan. Begitu ya. Begitu khotimah aja. Jadi nggak sampai bertemunya dua khitan. Itu aja ya. Jadi memang ya masalah fikih begini Pak pembahasannya tidak seronok bukan tidak seronok nggak ada yang seronok karena kita membahas fikih supaya kita paham dan nanti cukup ya Pak Jari ya begitu nanti jangan lupa lepas ya masalahnya ya. Nah, cukup ya kita tutup kalau betul dengan kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.